Shalom teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali datang untuk kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini tetap dalam lindungan Tuhan, hari ini tetap ada bersama dan di dalam hadirat Tuhan. Mari semua ketika kalian di rumah ambil sikap terbaik kalian untuk kalian datang sama Tuhan. Karena kita mau sama-sama mengundang hadirat Tuhan di setiap rumah-rumah yang ada. Kita mau sama-sama undang hadirat Tuhan di setiap keluarga-keluarga yang ada. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau pertemukan kami lagi Bapa. Meskipun jarak memisahkan kami semua, tapi kami percaya Engkau yang satukan setiap roh kami. Engkau yang satukan setiap hidup kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Dan hari ini Bapa, kami mau angkat pujian kami. Kami mau angkat sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Bapa. Oh Tuhan, kirarabaya syararabarata karabaya rabarata karabarabarabara. Haleluya, oh Tuhan. Shkararabarata karabaya syakararabarata karabarabarabara. Kiararabarata karabaya syakararabarata karabaraba. Oh Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus. Biar setiap pujian kami Tuhan Engkau dengarkan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau datang sama Engkau. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan
Terlebih lagi Tuhan, kami mau mendekat sama Engkau saja Bapa. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan
sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, ku mengangkat wajahku, angkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Kita mau sama-sama angkat pujian sembah kita bagi Tuhan. Biarlah kita penuhi setiap ruangan-ruangan yang ada, kita penuhi setiap tempat-tempat yang ada dengan hadirat Tuhan, saudara. Haleluya Yesus. Karena hari ini kita mau cari Tuhan lebih lagi. Kita mau cari apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Kita mau cari apa yang jadi kehendak-Nya atas keluarga kita. Kita mau cari Dia, apa yang Tuhan mau atas masa depan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Karena kami milik-Mu Bapa, karena kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami kesayangan-Mu Bapa. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Oh Bapa, Kau yang memilih kami Tuhan, Kaulah yang jadikan kami kesayangan-Mu.
sembah kami. Haleluya. Kiararabaya syararabarabara takarabarabara. Kiararabara takarabaya syararabara takarabarabara. Kiararabara takarabaya syakantararabara takarabara. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Oh Bapa, sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat hidup kita, lebih lagi kita mau angkat pujian sembah kita, saudara. Kita mau bangun hadirat Tuhan setiap keluarga kita. Sekali lagi kita mau bangun hadirat Tuhan. Siapapun yang ada di kanan kirimu hari-hari ini, siapapun yang ada di sampingmu hari ini, ajak adikmu, ajak keluargamu. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau sembah Dia, sebab Dia Bapa yang hidup, sebab Dia Allah yang selalu ada buat setiap kita. Kiararabarata karabaya syakararabarabarabaraba. Kiararabarata karabaya syakantararabarabarabaraba. Kiararabaya syararabarata karabarabaraba. Kami mau mengenal Engkau Tuhan melalui pujian sembah kami. Kami mau mendekat sama Engkau melalui apa yang kami bawa hari ini Tuhan. Kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa kekhawatiran kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa mendengar apa yang Engkau katakan. Supaya kami bisa merasakan apa yang Engkau rasakan hari-hari ini Bapa. Kirarabaya syakantararabarata karaba. Oh Tuhan, haleluya, Yesus. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Ku mau mengenal-Mu, berjalan dekat-Mu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembah-Mu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak-Mu. Kirarabaya syakarara. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Ketika hari ini kami boleh bersama-sama muji dan muliakan Engkau lagi. Ketika kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Hari-hari ini ketakutan, kekhawatiran, apapun itu yang kami rasakan hari-hari ini, kami letakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena kami mau mendengar apa yang menjadi mau-Mu saja Bapa. Karena hari ini, saat ini, kami mau buka telinga kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk menerima setiap kebenaran Engkau Bapa. Kirarabaya syakararabarabara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan setiap isi hati-Mu Bapa.
Kau yang tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Kau yang tutup bungkus keluarga kami. Kau tutup bungkus setiap rumah-rumah yang ada. Siapapun kalian hari ini yang menyaksikan ibadah hari ini, biarlah Tuhan bekerja penuh atas hidup kalian. Dan hari ini Bapa, Kau mau serahkan waktu-Mu, Kau mau serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Biarlah semua yang kami dengarkan, yang kami sampaikan semua berasal daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua, saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Kita bersyukur masih bisa beribadah, masih bisa mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita sama-sama berdoa supaya kita cepat bisa ketemu lagi ibadah secara fisik. Ya, kita masih online, tapi kita berdoa segera kita akan bisa berkumpul secara fisik bersama-sama. Amin semua ya, yang di rumah katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, buat pesan buat gereja Tuhan di tempat kita, minggu lalu kita tentang Bani Isakar. Saudara tahu, Bani Isakar adalah suku di mana dia bisa memahami musim. Ya. Tahu saatnya, waktunya dan musimnya. Saudara. Bani Isakar. Dan malam hari saudara yang percaya, kita juga harus mengerti apa yang Tuhan mau sekarang. Ya, apa yang Tuhan mau di musim ini, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ya, kita boleh mengalami musim-musim yang baru, saudara, setiap kali. Dan saudara, saya juga mengucapkan selamat buat yang SMK dan SMA. Saudara sudah bisa lulus, kata di media sosial, dengan jalur corona, ya kan? Saudara bisa lulus jalur corona, itu merupakan sejarah dalam hidup saudara. Sampai tua saudara nggak akan pernah lupa, ya kan, tanpa ujian bisa lulus, saudara. Tapi saya yakin dan percaya setiap musim kita ngalami, ya, saudara dan saya ngalami musim berganti musim, ya. Mungkin yang sekolah bisa merasakan saatnya musim SD, musim SMP, ya, musim SMA, ya, musim Anda kuliah, musim Anda dibawa ke marketplace, musim berkeluarga. Kayak gereja Tuhan di tempat ini kita mengalami ketika musim kita fokus gereja Tuhan. Waktu kita juga pernah mengalami musim di mana kita mulai melayani keluar, ya. Yang dulunya fokus gereja lokal, terus Tuhan bawa kita melayani ke luar kota, ke pulau-pulau, dan dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Semua berganti musim, ya. Masih ingat di gereja tempat ini musim di mana kalau zaman saya ada paduan suara, sekarang kan enggak ada yang pemuda-pemudi paduan suara, tapi zaman saya ada musim paduan suara, ya. Ingat, saudara yang di sini lama juga ingat dulu ada musim choir di tempat ini, ya. Apapun musim, ya kan, yang kita alami, ya. Kita percaya di setiap musim Tuhan bekerja. Amin. Yang di rumah katakan amin, ya. Kita ngerti Tuhan di setiap musim hidup kita. Ketika Raja Daud masih kecil, masih merah, dia seorang penggembala domba 2-3 ekor. Dia pernah mengalami musim itu. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ketika dia harus berkelahi dengan Goliat, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan ketika dia menjadi raja, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ya, semua akan mengalami. Tapi yang harus kita percaya, sampai hari ini, ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita harus percaya dengan iman, Allah turut bekerja. Amin. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Ini bukan masalah kita, bukan masalah apa yang harus kita lakukan, tapi ini adalah apa yang Tuhan mau buat gereja Tuhan di tempat ini. Apa yang Tuhan mau buat bangsa kita. Dan apa yang Tuhan mau buat bangsa-bangsa. Kita harus benar-benar mengerti, ya. Kita enggak fokus pada diri kita sendiri, ya. Kita enggak fokus dengan diri kita, keadaan kita sekarang. Saya yakin dan percaya banyak yang mengalami masa sulit secara keuangan. 2 hari ini ada 2 orang yang datang pada saya sharing. 1 orang saya ceritakan, baru tadi siang dia datang sama saya
cerita keadaannya ya. Dia sudah ambil keputusan dan lain sebagainya, tiba-tiba gara-gara masalah COVID-19 dia harus kena PHK. Singkat cerita, bulan depan dia nggak tahu seperti apa. Dan nggak cuma dia, banyak orang ngalami. Tapi saudara harus percaya, di setiap musim hidup kita, ya Tuhan tetap bekerja. Loh, itu ngomong gampang. Kalau yang ngalami, saudara, Tuhan tuh nggak bisa diceritakan, tapi bisa dialami. Saya kan percaya apapun kita, Allah turut bekerja. Dan itu harus saudara pegang. Ya, Tuhan, aku hari ini lulus, ya kan? Lulus jalur corona, ya kan? Tapi Tuhan tetap bekerja. Ada kemurahan Tuhan dalam hidup saudara engkau ngalami ini. Ya, ini baru SMP ya, besok SMA ya. Mungkin SMP menyusul juga kan, ada kelulusan juga. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan berperkara luar biasa dalam hidup saudara. Seperti Bani Isakar, suku yang ngerti waktunya, musimnya. Dan saudara harus ngerti, ketika kita tahu musimnya, kita tahu Tuhan turut campur tangan. Tapi ada hal-hal yang kita harus ngerti. Ya, kita harus tahu betul Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya. Saudara harus ngerti posisi kita. Ya. Kita akan baca sebentar dalam Yohanes 5. Ini ayat yang buat tema kita malam hari ini. Yohanes 5. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ayat yang ke-19. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Saya akan bacakan cukup panjang, satu perikop ya. Nanti saudara yang di tempat ini dan yang di rumah bisa simak. Perikopnya ialah kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya. Ketika saudara baca firman Tuhan, saudara harus ngerti ini yang berbicara Yesus, yang nulis Yohanes. Perhatikan, kalau ada yang nulis, ya, ada yang berbicara, berarti ada yang apa? Yang mendengarkan. Pertanyaan saya, perikop ini yang nulis cuma Yohanes, ya. Di kitab-kitab Injil tidak tertulis, ya, yang nulis Yohanes. Perikop tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Siapa yang diajak omong? Waktu itu Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi yang akan menyalibkan dia. Saudara simak, saya akan baca agak panjang sedikit ya, tidak apa-apa. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anaknya, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Dan pada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Perhatikan, dan kamu menjadi heran. Sebab seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit dan hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah melihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangkanya bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, bahwa aku tahu bahwa di dalam hati kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Datang dalam nama Bapakku dan tidak mau menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya dia. Bagaimana kamu dapat percaya kamu akan menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menuruti pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jikalau kamu tidak percaya akan yang ditulis, bagaimana kamu percaya apa yang ku katakan? Amin, saudara. Cukup panjang, saudara. Kesaksian Yesus yang ditulis Yohanes ini, dia menceritakan bahwa dia bekerja, ya, seperti dia melihat Bapa bekerja. Perhatikan, saudara. Dan di musim ini kita harus ngerti bahwa Tuhan Yesus itu masih bekerja, dan kita harus tahu dalam hidup kita Allah turut bekerja, ya. Rumit ya, saudara. Kau harus ngerti posisinya, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan dia tahu posisi dia sebagai anak, ya. Bapaknya bekerja, dia bekerja sampai hari ini. Dan saudara tahu, kau harus ngerti kalau Bani Isakar adalah orang yang ngerti musim. Kita harus belajar seperti Bani Isakar supaya kita tahu musimnya. Tapi kita harus ngerti bagianmu apa, bagiannya Tuhan apa. Kita harus paham benar, kita harus cari hikmat Tuhan, kita harus ngerti yang Tuhan akan mengerjakan bagiannya dalam hidup kita. Amin, saya percaya. Jadi hal-hal yang kita nggak mampu, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan berperkara. Tapi saudara, kau harus ngerti, izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya dan kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Saudara paham, ya?
Kita harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, kita apa yang harus kita kerjakan? Kita perlu Roh Kudus yang menuntun, ya, supaya kita bisa tepat, bagian kita tepat. Ya. Kalau Tuhan akan menuntun kita melalui Roh Kudus supaya kita ngerti apa yang musim ini harus kita kerjakan sama-sama. Saudara dikasih Tuhan, di ayat 20 dikatakan, saudara, Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri, bahkan ia menunjukkan kasih. Dia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Saya dikasih Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, ketika engkau mengerjakan bagianmu, kita mengerjakan bagian kita, dan Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan akan kerjakan, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar, yang heran, yang ajaib. Saya rindu di masa-masa kita ini sahabat dengan Tuhan, ya, di masa-masa kita masih tetap taat sama pemerintah, ya, kita ibadah dibatasi, orangnya yang online pun dibatasi, ada peraturannya, kita taat, ya, kita ibadah di rumah kita taat, ya. Saudara harus pakai masker. Kalau sekarang saya nggak pakai masker karena nggak bisa, ya, karena harus ngomong kan. Saudara harus pakai masker, kita pakai masker, ya. Jaga jarak, kita taat, ya. Yang pemerintah katakan bulan ini kan bulan-bulan liburan, saudara nggak boleh mudik, ya taat, kita nggak mudik, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi engkau harus ngerti, ya. Di musim yang seperti ini, ketika kita taat, ketika kita sama-sama izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya, dan kita mengerjakan bagian kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan apa? Dan engkau akan heran. Saya diingatkan firman Tuhan di Efesus 3. Coba kita buka sebentar. Efesus 3. Ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan, pelan-pelan ya, kita eja pelan-pelan ya, adik-adik. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih apa, saudara? Banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam apa? Kita. Kuasa Tuhan itu bekerja bukan di luar tapi di dalam kita. Ya. Dan Tuhan dapat melakukan melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Ya, siapa saya, siapa saudara? Pikiran saudara dan saya itu terbatas, teman-teman. Ya, ketika Tuhan bekerja, itu akan melebihi pikiran kita. Ya, kita diajarkan jangan serupa dunia ini. Ya, jangan kita mengikut sistem dunia. Saudara ngerti? Sistem dunia apa? Teman-teman yang lulus SMK, SMA, ya. Mau jalur corona, ya kan? Saudara hari ini lulus. Sistem dunia apa ketika lulus? Cari pengalaman dulu, betul nggak? Cari kerja dulu, betul nggak? Makanya seperti itu. Buat batu loncatan, ya kan? Kalau sudah itu dapat kerja 10 tahun di tempat kerja itu, ya kan? Katanya batu loncatan, kok loncat-loncat terus di tempat yang sama, ya kan? Itu sistem dunia, ya. Apa nggak boleh kita cari pengalaman? Saudara kita nggak melarang. Tapi salah satu hal yang harus ngerti, kita harus ngerti posisi. Di musim ini posisi kita apa? Kita harus paham posisi kita, ya. Kita harus ngerti posisi kita. Daud tahu posisinya ketika dia harus jadi seorang gembala yang taat sama ayahnya. Dia tahu posisi dia. Tapi ketika dia jadi raja, Yusuf tahu posisinya ketika dia seorang anak manja, ya, yang dibenci
saudara-saudaranya. Dia tahu posisinya ketika dia harus menjadi seorang kepala pelayan. Atau dia tahu posisinya ketika dia berada dalam penjara. Tapi ketika dia jadi raja muda, dia tahu posisinya bahwa dia harus bisa memberkati bangsa Israel. Saudara memahami. Di musim ini kita ambil posisi masing-masing, ya. Yang jelas tetap dengar suara Tuhan. Ini hari keberapa? Saya nggak hafal, tapi kita masih 50 hari mencari Tuhan, ya. Kita harus tetap mencari Tuhan, cari kehendak Tuhan. Tahu posisimu di mana, ya. Tepat gitu loh. Kalau waktu saudara tahu ini musim, misalnya seorang petani tahu ini musim untuk menabur, ya kan? Dia akan menjadi, dia ambil posisi apa? Sebagai seorang yang akan menabur benih, betul kan? Tapi kalau ladang sudah menguning, seorang penabur akan tahu posisinya apa? Posisi dia saatnya panen. Amin. Ya, kita percaya Tuhan masih bekerja sama-sama kita. Walaupun kita kita bisa menceritakan Tuhan lewat media sosial ataupun apa, ya, kita masih bisa menceritakan Injil kabar kesukaan itu. Walaupun nggak secara langsung, tapi kita masih tetap bisa. Saya kira percaya saudara, kau harus mengerti itu sama-sama. Kita harus ngerti posisi kita, ya, di hadapan Tuhan. Saudara, di pasal 21 sampai 23 tadi, di Yohanes 5, kita kembali ke tadi, kita akan kembali ke Yohanes 5. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ayat 22 ya. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saudara, kita harus mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Di setiap musim kita harus mengerti ada Tuhan. Saya teringat cerita Yusuf. Yusuf itu Potifar diberkati karena Yusuf. Ya. Bukan Yusufnya, tapi apa? Tuhan yang memberkati. Yang pernah berkata seperti itu ada lagi Laban. Laban berbicara dengan Yakub, aku tahu aku diberkati karenamu. Jangan pernah meniadakan fungsi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Di setiap musim kau harus tahu, yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang sedang bekerja itu tadi. Jangan pernah meniadakan Tuhan dalam hidup kita. Ini bukan masalah Tuhan akan jadikan kamu, ya, yang dulunya masih orang biasa jadi orang yang sukses, bukan, ya. Tidak seperti itu, ya. Bukan yang dulunya kamu banyak kesaksian, banyak cerita, ya. Dulu dia seorang orang biasa, sekarang jadi orang yang kaya raya. Bukannya seperti itu. Dia orang dulu bodoh, sekarang berubah jadi pandai sekali. Bukannya seperti itu, saudara. Tapi engkau harus ngerti keberadaan Tuhan dalam hidupmu, saudara. Kau harus mengakui Tuhan ada dalam hidupmu. Dan dia akan membawa kita ke dalam rencananya, saudara. Amin. Jadi di musim ini, saudara, kau harus ngerti Tuhan akan bawa saudara di rencananya Tuhan. Jangan pernah, tidak perlu khawatir, saudara. Kita tidak boleh takut ketika kau bimbang atau dalam hidupmu ada rasa kekhawatiran, itu normal sebagai manusia. Tapi percayalah, kita jangan khawatir. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan alam semesta, perhatikan, Tuhan menciptakan manusia hari ke-6. Betul ya? Hari pertama terang, ya kan? Tuhan tuh sudah memprepare semuanya. Ya. Kenapa enggak Tuhan menciptakan pohon dulu, tumbuhan dulu? Kalau Tuhan ciptakan tumbuhan dulu, tumbuhan kan minumnya air. Tuhan belum tidak ada air.
Nggak bisa kan? Jadi dia ciptakan terang dulu, ya kan? Baru selanjutnya akhirnya hari ke-6 di mana semua sudah lengkap, baru manusia. Dari awal kejadian hidup manusia, saya kan percaya ketika engkau pertama kali lahir dari rahim ibumu, gitu kan? Begitu kau lahir, entah itu 15 tahun yang lalu, entah itu 20 tahun yang lalu, engkau gak usah ragu. Karena apa? Ada Tuhan yang akan menyertai hidupmu. Ada Tuhan yang akan menempatkan orang-orang yang akan menolongmu. Tuhan akan menempatkan orang-orang yang akan memprosesmu. Ini bukan takdir ya, tapi Tuhan akan setiap langkah hidup kita, Tuhan sudah siapkan. Kenapa? Di penciptaan alam semesta, Tuhan menyiapkan manusia. Sebelum manusia diciptakan dulu tumbuhan, diciptakan dulu daratan. Saudara. Kenapa? Tuhan prepare semuanya, apalagi hidup kita, hidup saya. Dari begitu lahir sampai kita pulang ke rumah Bapak. Ya. Tuhan sudah prepare semuanya, ya. Jadi enggak usah khawatir. Kalau takut, ya kalau imanmu kita takut enggak apa-apa. Karena imanmu baru, ya maksudnya kamu belum kuat gitu. Tapi percayalah, Daud ngomong ketika aku takut tapi aku tetap percaya. Jadi enggak ada yang takut khawatir masa depan, amin. Semua di sini ya, yang di rumah, yang baru lulus. Ya. Lulus jalur corona, enggak boleh takut ya kan. Karena apa? Buat masa depanmu, ya kan? Karena ada percepatan, enggak usah ujian. Kalian harus ngerti, enggak perlu takut, ya. Jadi saudara harus ngerti ketika ambil keputusan sama-sama. Jangan pernah meniadakan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu sangat penting, ya. Posisi Tuhan itu paling penting dalam hidup kita. Karena Dia yang noto, ya. Sebelum bangsa Israel kelaparan, Tuhan dah kirim duluan ya siapa? Yusuf. Betul kan? Kita tuh cuma Tuhan tuh yang dalam permainan catur, Tuhan tuh yang bukan mempermainkan, tapi ya Dia pemainnya, kita caturnya. Ya. Kalau Tuhan kita posisi sebagai kuda, ya nggak apa-apa. Sebagai kuda yang bisanya jalan letter L, ya kan? Atau sebagai beteng ya jalannya bisanya lurus saja. Atau menteri putih yang di silang tapi yang di kotak putih, atau menteri hitam yang kebalik ya, yang putih di kotak hitam, yang hitam di kotak putih, saudara. Enggak masalah, ya. Setiap orang kan pasti gini. Kita punya mimpi, punya cita-cita, ya, diajarkan toh. Tapi terkadang diri kita, pikiran kita, aku pengen seperti ini. Tapi ternyata kalau lewat jalurnya Tuhan, ya kan, kita taat, yang kau ambil keputusan ternyata kelihatannya itu kurang baik, ternyata itu yang baik, bisa. Bukan yang baik, tapi yang benar. Itu tidak, saudara. Tanpa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dia nggak akan sampai ke Mesir. Perhatikan. Jadi ketika saat ini kayak teman saya yang sharing, dia baru di bawah, ya kan. Ya nggak cuma dia, banyak yang sekarang masih di bawah, ya. Kakak ipar saya kerja di perusahaan di Solo, ada 150 orang di PHK. Ngeri, 150. Semua perusahaan, semua pada mengeluh, semua pada kesulitan. Ngasih THR aja bingung. Tapi satu hal, saudara, kita harus benar-benar mengakui keberadaan Tuhan. Ya, Dia akan melihara hidup kita. Dia akan menuntun langkah kita. Saudara, banyak baca firman. Ya, karena firman ini akan menguatkan hidup saudara. Saya hari-hari diberkati ketika saya belajar tentang suku-suku di Israel. Ya, ketika saya belajar tentang firman Tuhan, tentang kehidupan anak-anak Abraham. Ya, itu menguatkan kita. Menguatkan kita sama-sama. Ya, kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak akan kuat gitu. Karena itu akan menyegarkan hidupmu, saudara. Dan cuma baca firman, tapi tetap bawa doa, bawa penyembahanmu kepada Tuhan.
Saudara, yang terakhir, saudara, di ayat yang 47, 45 sampai 47 dikatakan, saudara, janganlah kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu percaya akan apa yang akan kukatakan? Saudara, dalam perikop terakhir ini Tuhan ngomong dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya sama Musa, percaya dengan yang ditulis Musa, kitab Taurat. Tapi dia nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal Musa menulis tentang Yesus, dikatakan, menulis tentang aku, tentang Tuhan. Ya. Ketika kau pengen ngerti musim, ya, Tuhan bekerja di setiap musim kita. Harus ada yang namanya penundukan. Ya. Penundukan apa? Hati. Ya. Semakin kau dewasa, semakin kau banyak tahu, kita akan terkadang kita akan merasa pandai gitu. Jadi kita harus ada penundukan diri bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpin hidup kita. Ya. Penundukan apa? Hati. Secara rohani kita juga adalah anak Abraham, ya. Dari garis keturunan Ishak, Yakub. Saudara perhatikan, dari Yakub turun ke Yusuf, ya kan? Yakub punya 12 anak, satunya Dina. Dari 12 anak itu, ya, sama Benyamin, ya. 12 anak dengan Benyamin itu akan turun 12 suku Israel. Saya pernah merenung ketika saya belajar suku Israel ini. 11 suku ini di luar Benyamin, 10 suku, ya. Di luar Manasye dan Efraim anaknya Yusuf. Dari yang pertama Simeon, ya kan, sampai yang terakhir, saudara. Semua ada masalah dengan hati. Perhatikan. Mereka iri kepada siapa? Yusuf. Secara rohani, oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita supaya menjaga hati kita. Kenapa? Karena leluhur secara rohani kita ada selalu berperang masalah hati. Perhatikan. Maka hati ini selalu dijaga. Yang Tuhan kejar itu hati kita. Ya. Saya diingat suatu saat saya pernah mengenal seorang pemuda waktu zaman saya. Sekarang ya sudah dewasa. Ya sama saya mungkin ya sepantaran lah. Dulu kita sering ada altar call, panggilan altar, ya. Ada seorang pemuda yang hatinya itu sangat sangat mendapat belas kasihan untuk anak-anak jalanan waktu itu. Posisi pemuda itu waktu itu seorang yang tidak bekerja dan tidak sekolah, ya. Hatinya selalu nangis ketika ada altar call anak jalanan, dia jalan, ya kan. Dia lari di tempat ini nangis. Suatu saat dia dapat pekerjaan yang cukup lumayan lah. Saya nggak ngomong pekerjaannya salah, enggak, tapi dia tahu dapat pekerjaan dan dia nggak pernah ke gereja karena sangat sibuk bekerja. Suatu saat dia juga pernah datang untuk beribadah naik mobil gitu. Dulunya naiknya motor, ya kan. Cuma saya waktu itu merenung gini, itu beberapa udah agak lama, tapi kemana hatinya dulu? Yang ketika dia belum punya apa-apa, selalu menangis buat anak jalanan. Ya. Ujiannya kembali ke hati. Ya. Siapapun saudara, tetap jaga hati kita. Ya.
Kalau dulu belum punya apa-apa kita sama-sama. Kita ngalami waktu pelayanan di awal kita belum punya apa-apa ya. Wah kalau punya ini kita akan melakukan itu ya kan. Kalau punya itu kita akan melakukan ini. Tapi ketika kamu sudah punya itu dan ini, kadang hati kita sudah berubah. Ngerti saudara? Tetap dijaga apa yang maunya Tuhan ya. Kalau Tuhan angkat saudara, ingat baik-baik, Tuhan mengangkat saudara nanti, itu bukan untuk pribadi saudara, tapi untuk rencana Tuhan yang besar, untuk menjadi seorang penggenap rencananya Tuhan. Di Alkitab, orang-orang yang diangkat Tuhan, ya, siapapun itu, dia enggak untuk dirinya sendiri, tapi apa? Untuk rencana Tuhan yang besar. Jadi ingat baik-baik, kita sama-sama. Di sini banyak yang masih SMP, masih SMA, yang masih banyak mencari-cari diri. Oke, saya diingatkan dalam Ulangan, coba kita akan buka Ulangan 8, yang kedua sampai yang ketiga. Saya akan bacakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya ingat firman ini memberkati hidup saya. Terkadang seolah-olah Tuhan terdiam, ya kan, membiarkan kita menghadapi kayak teman saya posisi terendah ataupun mengalami seperti ini. Tapi ingat, yang tetap kita jaga adalah hati, ya. Ketika kau bergesekan pelayan Tuhan yang satu dan yang lain, tetap ingat apa yang dijaga apa? Hati. Ya. Kau harus ingat asal muasal kita, ya kan, posisi kita, ya. Hati kita tetap dijaga. Karena firman Tuhan di Amsal katakan di situ terpancar kehidupan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Kau harus betul-betul tahu maksud semua ini dalam perjalanan iman kita masing-masing. Ya, perjalanan itu enggak akan selamanya mulus, kehidupan siapapun itu. Cuma ada yang perjalanan mulus itu cuma ada di sinetron, ya kan. Sinetron aja kadang ada enggak mulusnya, ya kan. Tapi endingnya mulus terus tamat, ya kan. Seperti itu. Tapi kalau kita dan saya, saudara dan saya, selama kita masih hidup, ya, kita akan mengalami banyak hal. Ya. Semua terdampak buat karena COVID-19, semua terdampak. Kita juga terdampak. Banyak orang juga terdampak. Tapi engkau harus percaya, semua harus mengerti, saudara. Mengerti untuk kita tetap menjaga hati kita. Amin. Kita akan tunduk kepala sama-sama. Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 33. Ayat ini adalah ayat di mana ayat mula pergerakan Tuhan di gereja ini dari ayat itu, saudara. Matius 6 ayat 33, ketika carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi fokus kita bukan cari berkatnya, tapi apa? Cari Tuhannya. Ya. Yuk kita akan nyanyikan sebuah lagunya Pak Hani. Carilah dulu kerajaan Allah, kebenarannya di atas segalanya, maka semuanya akan dilimpahkan. Surga terbuka, berkat-berkat. Mari semua katakan. Tuhan, kami berdoa Tuhan dari tempat ini Bapa, buat anak-anakmu
yang ada di tempat ini dan juga di rumah. Di dalam nama Yesus Bapa, biarlah hati kami selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Tuhan, bukan yang lain. Aku berdoa di dalam nama Yesus, supaya hati kami tetap terjaga Tuhan, untuk mencari Engkau Tuhan. Berkati anak-anak ini Tuhan. Haleluya. Sekali katakan mengalir terus tak pernah kelir. Mengalir terus tak pernah kering. Berkatnya mengalir. Percaya, terus percaya saja. Berharap padanya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu dan semua yang mendengar firman Tuhan, supaya kami bisa benar-benar Tuhan mengambil posisi kami masing-masing di musim ini Tuhan. Dan yang berdoa Bapa, terima kasih juga buat teman-teman kami yang SMA yang sudah lulus Tuhan. Kami berkati di dalam nama Yesus, sehingga kami benar-benar bisa Tuhan tahu Tuhan mandat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami juga serahkan teman-teman kami yang masih SMP yang akan menyusul buat kelulusan juga Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Ingatkan kami, senantiasa kami akan cari kehendak Tuhan dan kebenarannya Tuhan, bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ada beberapa pengumuman. Setiap Sabtu jam 6 ya, kita tetap ibadah online ya. Terus setiap minggu besok jam 10 ibadah umum kita dengan perjamuan kudus. Siapkan perjamuan kudus di rumah. Dan minggu sorenya jam 6 sore kita juga ada ibadah umum, ibadah juga, tetapi lebih ke Bible study. Jadi saudara jangan lupa. Dan ini akan ada warta online, akan dilonceng juga nanti di grup-grup WhatsApp ataupun di Facebook, Instagram, semua akan kita share ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.